Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube saya, Tuti Alawiyah. Nah, di video kali ini saya mau bercerita tentang kenapa saya magang ke Jepang kayak gitu. Tapi sebelumnya saya mau bertanya nih sama teman-teman pemagang gitu kan, yang ada di Jepang. Apakah sekarang pekerjaan kalian sesuai dengan ekspektasi kalian atau yang kalian pikirkan waktu sebelum berangkat ke Jepang gitu kan? Nah, terus buat teman-teman yang di Indonesia yang ingin magang ke Jepang, apa sih tujuan kalian? Kalau misalnya berkenan, boleh tinggalkan komentar di video ini supaya misalnya saya atau teman-teman yang lain bisa menemukan tujuan-tujuan yang baru gitu yang sebelumnya nggak saya pikirkan gitu, nggak kita pikirkan gitu. Nah, balik lagi ke pembahasan awal tentang kenapa saya mau magang ke Jepang gitu kan. Nah, saya tuh punya tiga alasan kenapa saya pengen magang di Jepang waktu itu. Yang pertama, pengen belajar bahasa Jepang. Terus yang kedua, pengen gaji yang besar. Terus yang ketiga itu pengen jalan-jalan. Nah, apakah setelah selesai magang ini semua keinginan saya tercapai gitu? Jawabannya enggak. Lah, kok kenapa balik lagi sebagai Tokutegino ke perusahaan yang sama gitu kan? Nanti bakal saya ceritain lagi di video yang lain, karena kalau misal di video ini mungkin durasinya bakal panjang gitu kan ya. Jadi tunggu aja di video berikutnya ya gitu. Nah, ketiga keinginan saya itu yang pertama kan pengen belajar bahasa Jepang di Jepang gitu. Sebelum saya magang ke Jepang, saya pikir bekerja di Jepang gitu kan, di perusahaan Jepang gitu kan, semuanya itu berhubungan sama orang Jepang gitu kan. Ya iya sih berhubungan gitu kan. Tapi pada saat saya sampai di Jepang, masih bekerja di perusahaan tempat saya magang itu, ternyata nggak semuanya tuh orang Jepang gitu. Mungkin maksudnya orang kantornya itu 100% mungkin orang Jepang, tapi buat diproduksinya itu sepenglihatan saya sih. Mungkin orang Jepangnya sih sekitar 20-30% kali ya, karena kebanyakan orang Jepang itu sebagai leader ke atas lah jabatannya gitu kan ya. Pekerjaannya itu kebanyakan orang asing gitu, entah itu dari Filipina, dari Vietnam, dari Cina, dari Brazil, dari Peru kayak gitu kan, dan dari Indonesia sih. Indonesia kebanyakan Kensu sih gitu kan. Nah, saya pikir yang tadinya apa sih kerja perusahaan Jepang gitu kan, bakal selalu berinteraksi dengan orang Jepang, dan itu kan saya mikir juga dulu bakal namanya kerja di Jepang apa sih kerjanya sama orang Jepang gitu kan, suka nggak suka, mau nggak mau kita harus belajar bahasa Jepang gitu, karena itu kan bahasa apa sih sehari-hari gitu ya, saya pikir gitu kan. Tapi ternyata saya salah gitu kan. Apa ya, bahasa Jepangnya sih kepake gitu kan, tapi menurut saya nggak maksimal gitu kan. Dan kebetulan juga saya tuh dapatnya itu leadernya yang dingin gitu, maksudnya yang satu dingin sama cewek gitu kan, jarang ngobrol. Terus yang satu itu agak jutek-jutek gimana gitu kan, jadi saya ngobrolnya aja serem gitu kan. Tapi saya kadang suka ngobrolnya tuh sama Rida yang lain kayak gitu kan. Jadi buat di PT kayaknya bahasa Jepang saya nggak dapet gitu kan. Nah, untuk mengatasinya gimana gitu kan. Nah, di tempat tinggal saya itu ada kayak kelas bahasa Jepang gitu kan, kelas sukarela gitu kan, volunteer gitu. Nah, setiap minggu diadain kelas bahasa Jepang gitu. Jadi kita bakal diajarin sama kayak nenek-nenek, kakek-kakek gitu, orang Jepang gitu kan. Jadi kita bakal diajarin bahasa Jepang sama mereka gitu. Nah, di kelas bahasa Jepang tersebut juga nggak hanya mengajarkan tentang bahasanya aja, kadang ada event-event yang tentang budayaan Jepang gitu. Jadi kita bisa belajar budaya Jepang juga kayak gitu kan. Nah, terus maksudnya itulah yang menurut saya tuh kurang maksimal gitu, menurut saya gitu. Nah, terus yang kedua pingin gaji yang besar gitu kan.
Nah, saya juga sebelumnya kenapa pengen kerja ke Jepang gitu terinspirasi sama orang tetangga kampung dulu gitu kan ya. Dia tuh kerja di Jepang, terus banyak beli tanah lah, beli inilah, beli itulah. Jadi kata saya itu suatu saat pengen kerja ke Jepang biar bisa beli ini beli itu kayak gitu kan gitu. Jadi saya terinspirasi juga tuh sama orang itu gitu kan. Nah, tapi ternyata setelah kerja ke Jepang gitu kan, gaji saya nggak sebanyak itu gitu kan. Saya ditempatkan di bagian yang lemburannya itu jarang. Keseringan tuh saya cuma gajinya UMR aja. Tapi alhamdulillah sih emang di perusahaan saya itu walaupun sepi kerjaannya itu gajinya UMR gitu. Maksudnya gajinya tuh bulanan bukan per jam gitu. Tapi itu di bagian saya aja sih, maksudnya saya sama teman saya di perusahaan yang sama, di bagian di bidang yang sama, tapi di bagian yang berbeda itu beda banget gajinya karena dia sering lembur dan saya enggak, ya dia gajinya lebih gede dibandingin saya gitu kan. Jadi gaji tuh nggak tercapai gitu. Nah terus yang ketiga itu jalan-jalan gitu kan. Ya namanya orang biasa banget di Indonesia gitu kan, yang namanya buat jalan-jalan ke luar negeri, ke Jepang gitu, kayaknya buat sengaja jalan-jalan itu kayaknya nggak mungkin banget ya gitu kan. Jadi saya berpikirnya itu saya pengen kerja di Jepang sambil menikmati Jepang gitu, sambil bisa jalan-jalan di Jepang gitu kan. Bahasanya sih sambil nyelam minum air lah kayak gitu kan. Nah ini tuh saya ya alhamdulillah bisa jalan-jalan ke sana ke sini gitu kan. Nah di keinginan saya jalan-jalan juga ini kenapa saya semangat gitu, bisa semangat bekerja gitu kan. Karena di dua keinginan saya itu kurang maksimal. Kalau digaji kan bener-bener kayaknya nggak besar gitu, karena saya gajinya seringnya UMR. Terus kalau misal keinginan belajar bahasa Jepang, ya walaupun nggak dapet di perusahaan, seenggaknya di Nihongo Kyositsu saya dapet kayak gitu kan. Nah tapi kalau jalan-jalan ini alhamdulillah saya ketemu sama teman-teman yang baik gitu kan, yang sering ngajakin jalan-jalan gitu, yang di saat kita kerjanya udah maksudnya udah nggak semangat lagi, terus kita jalan-jalan lagi, terus kita mendengar cerita baru lagi kayak gitu kan, ke tempat baru, ketemu teman-teman baru, terus mendengarkan cerita baru, itu yang membuat saya juga semakin bersyukur gitu. Soalnya pada saat jalan-jalan itu kita tuh nggak hanya jalan-jalan aja gitu, kadang kita tuh sambil bercerita gitu kerjaan tuh bagaimana. Jadi kadang oh gitu kan, ternyata dia kerjanya lebih sulit dibanding saya gitu kan. Ibaratnya dia aja yang lebih sulit dari saya kok kerjanya semangat, kenapa saya yang kelihatannya mendapatkan kerjaan lebih baik kenapa kurang bersyukur kayak gitu. Nah itu yang selalu menguatkan saya gitu pada saat saya udah males lah kerjanya, nggak ada duitnya kayak gitu kan ya gitu. Tapi kalau ketemu orang-orang yang lain gitu, maksudnya ketemu teman-teman yang lain yang lebih, maksudnya yang lebih apa ya, kurang baik lah kayak gitu kan keadaannya, tapi mereka bersyukur, itu yang memacu buat saya tuh ayo semangat lagi. Dia aja maksudnya kamu mendapatkan pekerjaan lebih baik dibanding dia aja gitu kan, kamu masih ngeluh, sedangkan dia yang kurang baik mendapat pekerjaannya dia aja semangat gitu. Harusnya aku tuh malu gitu, maksudnya saya tuh malu gitu kan sama rezeki yang udah dikasih gitu kan. Itu sih yang selalu membuat saya semangat kerja gitu. Makanya saya tuh kalau misal jalan-jalan tuh saya tuh seneng ketemu orang-orang baru, terus ke tempat-tempat baru, mendengar cerita baru kayak gitu. Itu tuh saya suka gitu kan, karena apa ya, pokoknya jadi bikin kita tuh semangat kerja lagi gitu. Nah itu sih cerita saya gitu, maksudnya yang kecapai sama yang enggak gitu. Nah jadi buat teman-teman gitu kan yang mau kerja ke Jepang, usahakan, maksudnya tujuannya itu bukan hanya uang gitu, tapi kalian harus mempunyai banyak tujuan gitu. Kadang kalau misalnya tujuannya cuma hanya uang gitu kan, maksudnya tujuan utamanya uang gitu, kalian bakal menemukan apa sih ya,
maksudnya seringnya menemukan kecewaan gitu. Karena apa sih namanya uang gitu, namanya rezeki gitu kan, kadang di perusahaan yang sama, di bidang yang sama pun kita beda gitu rezekinya gitu. Misal kayak saya sama teman saya yang tadi itu, yang saya ceritain, yang saya jarang lembur, teman saya jarang lembur gitu, teman saya banyak lembur gitu kan, itu di perusahaan yang sama loh, di bidang yang sama gitu, tapi kita rezekinya beda gitu. Gimana kalau misal kita di perusahaan yang beda gitu, mungkin ya beda lagi peraturannya gitu. Jadi jangan hanya cuma uang gitu kan, kalau bisa harus banyak tujuannya, biar kalau misalnya satu yang nggak tercapai, kita tuh masih bisa semangat lagi karena masih punya tujuan yang harus dicapai kayak gitu. Nah, misalnya nih, kayak misalnya kayak teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang gitu, bisa jadi kalian milihnya tuh di bidang eh, perhotelan, kaigo, atau restoran. Karena kalau misalnya di perhotelan kalian bakal ketemu gitu, misalnya memandu tamu gitu, misalnya nanya apa, terus ke kamar mana kayak gitu kan. Nah, terus kalau misalnya di kaigo itu di bidang perawat itu, kalian akan merawat lansia-lansia orang Jepang gitu, dan mereka kan ngomongnya Jepang gitu, jadi kalian bisa berinteraksi sama mereka, itu maksudnya secara aktif ya. Terus kalau misalnya restoran, nah jadi kalian kan bakalan bekerja, nggak hanya mungkin nyuci piring. Kalau di restoran itu kan kayaknya kerjanya rolling gitu ya, maksudnya nggak hanya satu bagian, misalnya ada cuci piring, ada waiters, ada kasir kayak gitu. Jadi bahasa Jepang kalian tuh secara aktif dipergunakan kayak gitu kan. Nah, itu mungkin menjadi pilihan, jadi nggak hanya sekedar uang, tapi pengalaman juga kan bisa gitu. Atau misalnya kayak kalian tujuannya itu pengen menjadi petani gitu kan. Misalnya di kampung kalian itu kebanyakan lahan pertanian, tapi kalian pengen tahu caranya bertani orang Jepang, terus kalian pengen tahu caranya, terus pengen ngumpulin modal juga. Nah, itu bisa jadi pilihan gitu di saat kalian misalnya masuk ke bidang pertanian, di saat kalian nggak dapat uangnya, tapi kan kalian dapat ilmunya kayak gitu kan. Itu yang bisa menjadi pertimbangan gitu, jadi nggak semua melulu tentang uang gitu kan. Terus yang ketiga, misalnya nih yang hobi jalan-jalan gitu, jangan kalian tuh milih bidang yang kerjanya tuh liburnya nggak tentu gitu. Misalnya kalian tuh milihnya tuh bidang manufaktur kayak saya gitu kan. Nah, bidang manufaktur juga kan banyak tuh di dalamnya tuh bidang sub-sub bidangnya, kayak misalnya kayak saya welding, terus teman saya ada yang machining, ada yang molding, ada yang press, ada yang solder kayak gitu kan. Jadi macam-macam gitu, banyak bidang-bidang pekerjaan lainnya. Jadi itu sih masih sebagai contoh supaya kalian enggak salah ngambil bidang gitu. Jadi kalian bekerja sesuai dengan yang kalian inginkan gitu, supaya kalian tuh lebih semangat kerjanya lagi gitu. Jadi hindari buat kerja yang penting saya magang ke Jepang gitu, nanti betah nggak betahnya urusan nanti gitu kan, suka nggak sukanya urusan nanti. Hindari kayak gitu, karena kalau kita bekerja sesuai dengan keinginan gitu kan, kita bakal lebih semangat. Tapi kalau misalnya kita udah kerja, aduh nggak banget lah pekerjaan ini gitu, kita bakalan nggak semangat gitu kan. Karena kan ini hubungannya nggak hanya kita, apalagi kan kalau misalnya kayak magang gitu kan, ada LPK yang berhubungan sama kita. Maksudnya ini kan tentang, bukan bisnis pokoknya intinya tentang kepercayaan gitu. Jadi misalnya perusahaan Jepang meminta pemagang ke LPK, dan itu karena orang perusahaan Jepang tuh percaya kepada LPK tersebut bisa mencari pemagang yang baik gitu. Dan LPK ini berharap pemagang yang dikirim ke Jepang bisa menjaga kepercayaan yang diberikan perusahaan gitu kan kepada LPK gitu. Jadi kalau misalnya kalian asal yang penting kerja kayak gitu kan ya, kalau misalnya ada masalah dan kalian tetap bertanggung jawab, itu bagus. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa bertanggung jawab, kan nanti bakal yang mendapatkan nilai buruknya itu kan LPK, karena tidak bisa mengirimkan pemagang yang baik gitu, maksudnya yang bisa memegang tanggung jawab kayak gitu.
itu sih maksudnya pesan dari saya gitu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman gitu ya, buat teman-teman yang pengen kerja ke Jepang, semangat gitu kan. Dan nanti di akhir video ini bakalan saya kasih lihat foto-foto jalan-jalan saya, siapa tahu kalian terinspirasi buat pergi ke sana gitu ya. Bukan pamer, cuma kasih lihat aja. Ya udah. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.